Teman-teman, pada artikel golongan-golongan unsur dalam sistem periodik unsur, kalian pasti sudah tahu kalau unsur-unsur pada tabel periodik dikelompokkan menjadi beberapa golongan. Di antaranya golongan logam alkali tanah, halogen, gas mulia, dan unsur transisi. Dari 5 golongan tersebut, ada satu golongan yang unsur-unsurnya memiliki sifat yang sangat sukar untuk bereaksi dengan unsur lain, yaitu gas mulia. Tahu nggak guys, kenapa ya unsur-unsur gas mulia bisa sulit untuk bereaksi? Dan unsur-unsur apa saja ya yang masuk dalam golongan gas mulia? Nah, kalian penasaran kan? Sekarang saya akan menjelaskan apa-apa saja yang termasuk dengan gas-gas mulia. Oke. Sebenarnya gas mulia adalah sebutan untuk unsur-unsur golongan 8A dalam tabel periodik. Disebut gas mulia karena semua unsur pada golongan ini berwujud gas dan memiliki konfigurasi elektron yang sangat stabil, sehingga akan sangat sulit untuk bereaksi dengan unsur lainnya. Unsur-unsur gas mulia antara lain adalah helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon. Sifat-sifat gas mulia. Gas mulia juga memiliki sifat-sifat yang bisa kita ketahui. Nih, sifat-sifat ini dibedakan menjadi 3 macam, yaitu sifat atomik, fisis, dan kimia. Nah, sifat yang pertama, yaitu sifat atomik. Pada sifat atomik, molekul-molekul gas mulia terdiri atas satu atom, atau monoatom. Unsur-unsur gas mulia memiliki jari-jari atom yang semakin besar apabila dilihat dari atas ke bawah, atau helium ke radon. Tapi, energi ionisasinya semakin kecil, seiring dengan bertambahnya jari-jari atom, sehingga semakin mudah melepaskan elektron. Unsur-unsur golongan ini memiliki konfigurasi elektron berakhiran 2 dan 8, yang menandakan semua elektron pada kulitnya sudah berpasangan. Yang kedua, sifat fisis. Berdasarkan sifat fisisnya, gas mulia memiliki titik leleh dan titik didih yang sangat rendah. Titik didih dan titik leleh unsur-unsur gas mulia lebih kecil dari suhu kamar, yaitu 25 derajat Celcius, sehingga seluruh unsur gas mulia berwujud gas. Titik leleh dan titik didih unsur-unsur gas mulia dari atas ke bawah, yaitu helium ke radon, akan semakin bertambah seiring dengan bertambahnya massa atom dan jari-jari atom. Kerapatan densitas. Unsur-unsur gas mulia juga akan semakin bertambah dari atas ke bawah. Yang dapat bereaksi dengan unsur lain yang sangat elektronegatif, yaitu xenon dan kripton. Selain itu, konfigurasi elektron yang stabil ini juga menyebabkan gas mulia bisa digunakan sebagai penyingkatan konfigurasi elektron bagi unsur lain. Contohnya sebagai berikut. Macam-macam gas mulia. Nah, saya akan menjelaskan macam-macam gas mulia. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, unsur-unsur gas mulia terdiri dari 6 macam, yaitu helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon. Masing-masing unsur tersebut akan saya jelaskan. Yang pertama, helium, atau bisa disebut dengan He. Helium merupakan unsur gas mulia terbanyak kedua di alam semesta setelah hidrogen. Helium terbentuk dari peluruhan zat radioaktif, yaitu uranin dan thorium. Gas ini merupakan zat yang ringan dan tidak mudah terbakar. Meskipun wujudnya berbentuk gas, helium dapat dicairkan dalam suhu yang amat rendah dan tekanan yang tinggi. Selain tampilannya yang tidak berwarna, helium juga tidak berbau, tidak berasa, dan tidak beracun. Namun, apabila terhirup tubuh, gas ini dapat menyebabkan suara menjadi tinggi, sakit kepala, dan perasaan tercekik. Manfaat helium yang lain adalah pada wujud cair, helium dapat digunakan sebagai zat pendingin
karena memiliki titik uap yang sangat rendah. Unsur yang kedua yaitu neon atau Ne. Neon ditemukan oleh ahli kimia bernama Mr. William Ramsay dan Maurice M. Trevor pada tahun 1898 di London, Inggris. Ketika Ramsay mendinginkan beberapa sampel udara hingga menjadi cairan dan memanaskan cairan tersebut, ia mengambil gas yang keluar saat cairan itu mendidih. Ramsay lalu memisahkan sisa-sisa gas yang belum teridentifikasi dan menemukan zat-zat baru, yaitu kripton dan neon. Meskipun gas ini tidak berwarna, neon akan memancarkan warna oranye yang kemerahan jika berada pada medan listrik bertegangan tinggi. Selain kegunaannya sebagai pengisi lampu neon, unsur gas mulia ini juga dapat berfungsi sebagai penangkal petir, pengisi tabung televisi, dan dalam wujud cair, neon dapat digunakan sebagai zat pendingin. Wah, neon juga berfungsi banyak ya teman-teman. Unsur yang ketiga yaitu argon atau Ar. Argon merupakan gas terbanyak ketiga yang terdapat dalam atmosfer bumi setelah nitrogen dan oksigen. Argon terbentuk dari peluruhan zat radioaktif berupa kalium yang terdapat di kerak bumi. Unsur ini memiliki tingkat kelarutan dalam air yang sama dengan oksigen dan bahkan 2,5 kali lebih mudah larut dibandingkan dengan nitrogen. Argon bersifat tidak reaktif atau inert, tidak mudah terbakar, dan tidak beracun. Guys, tahu nggak? Ketika berada dalam medan listrik, argon akan memunculkan warna lilac atau warna ungu. Unsur gas mulia ini banyak digunakan di bidang industri, baik dalam wujud gas maupun cair. Kegunaan lain argon adalah sebagai gas inert yang melindungi dari bunga api listrik saat proses pengelasan, produksi titanium, dan unsur reaktif lainnya, serta digunakan sebagai lapisan pelindung dalam pembuatan kristal silikon dan germanium. Nah, selanjutnya unsur yang keempat yaitu kripton atau Kr. Kripton merupakan gas yang paling langka di atmosfer dari unsur-unsur gas mulia lainnya. Sama halnya dengan neon. Kripton ditemukan oleh ahli kimia bernama Mr. William Ramsay dan Maurice M. Travers dari sisa-sisa gas pada sampel udara cair yang dipanaskan kembali hingga mendidih. Pada kondisi normal, kripton bersifat tidak berwarna dan tidak berbau. Namun, apabila diletakkan pada medan listrik bertegangan tinggi, kripton akan memancarkan cahaya berwarna putih. Selanjutnya, unsur yang kelima, xenon atau Xe. Setelah Mr. William Ramsay dan Maurice M. Travers menemukan kripton dan neon, di tahun yang sama, mereka kembali menemukan unsur gas mulia yang lain, yaitu xenon. Xenon ditemukan dalam residu yang tersisa dari hasil pemanasan sampel udara cair. Xenon adalah gas berat yang langka dan tidak berbau. Gas ini bersifat tidak reaktif pada sebagian besar bahan kimia. Tahu nggak guys? Xenon akan memancarkan cahaya berwarna biru saat berada pada medan listrik bertegangan tinggi. Saat ini, senyawa xenon telah banyak dibuat, contohnya seperti xenon trioksida atau XeO3 dan xenon tetraoksida atau XeO4 yang sangat eksplosif dan mudah meledak. Xenon juga dianggap tidak beracun, meskipun banyak senyawanya yang beracun karena sifat oksidasinya yang kuat. Unsur yang keenam, radon atau Rn. Radon merupakan unsur gas mulia yang bersifat radioaktif. Radon terbentuk dari penguraian radium, zat kimia radioaktif dari unsur logam. Radon tidak mudah bereaksi secara kimia, namun sangat berbahaya bagi kesehatan karena sifatnya yang radioaktif. Radon tidak berwarna, tapi apabila didinginkan hingga membeku atau menjadi padat, radon akan berwarna kuning. Sedangkan radon berwujud cair akan berwarna oranye kemerahan. Meskipun kegunaan radon sebagai radioterapi kanker, apabila gas ini terhisap cukup banyak, justru akan menimbulkan penyakit kanker paru-paru. Nah teman-teman, itulah tadi penjelasan mengenai gas mulia beserta unsur-unsurnya. Semoga pengetahuan kalian jadi bertambah setelah mendengarkan artikel-artikel yang saya jelaskan tadi.